إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ونبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Hadirin yang dimuliakan Allah dan saya hormati, terlebih dahulu saya atas nama seluruh jamaah Masjid Jogokarya dan warga kampung Jogokarya dalam kapasitas saya sebagai Ketua Amir dan Ketua RW menyampaikan selamat datang di Masjid Jogokarya ini dan mohon maaf situasinya kurang kondusif karena kami sedang berusaha meningkatkan pelayanan dengan membangun Islamic Center di depan masjid ini. Insyaallah kita akan membayarkan bangunan ini 3 lantai, di mana lantai 1 kita sediakan untuk pertemuan umum, lantai 2 kita rancang untuk menjadi ruangan-ruangan seminar yang representatif, dan lantai 3 kita bangun kamar-kamar untuk para musafir yang ingin bermalam di masjid ini. Target kami insyaallah bulan Juli setidaknya lantai 1 sudah bisa difungsikan, karena sekarang ini kami baru bisa menyediakan 13 toilet. Kita harapkan nanti bulan Juli ini sudah ada 25 kamar mandi dan toilet untuk kegiatan banyak kebutuhan. Dan acara ini bisa disaksikan langsung oleh para masyarakat kita, meskipun tidak eksplisit, maka kami sedang menyaksikan ini secara live melalui Masjid Jogokarya TV. Jadi disiarkan langsung di TV Masjid kita. Jadi meskipun banyak jemaah kita yang tinggal di rumah, tapi mengikuti pengajian ini melalui siaran langsung Masjid Jogokarya TV. Sebuah stasiun televisi komunitas yang kita coba jadikan sebuah televisi pembelajaran bagi para aktivis masjid. Karena media massa masuk televisi sesuatu yang strategis, bagi Islam tidak semestinya menguasai. Kemudian juga saya mendapat titipan mewakili Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan apresiasi atas penyelenggaraan dan kehadiran dari organisasi Wahdah Islam yang menjadi bagian dari keluarga besar dakwah kita di daerah istimewa Yogyakarta ini. Perlu diketahui sejak tahun 2006 pasca gempa bumi di daerah istimewa Yogyakarta ini, kondisi dakwah kita memprihatinkan dari sisi kualitatif maupun kuantitatif, karena sejak tahun 2006 rata-rata migrasi agama, artinya orang yang berbeda agama dari muslim ke non muslim di seluruh provinsi daerah istimewa Yogyakarta ini rata-rata per tahun 5.000. Ya, ini data dari Departemen Agama Wilayah yang disampaikan oleh Pak Kanwil pada saat acara bersama ini. Ya. Jadi ini termasuk cukup rawat. Dari 3.150.000 warga, 3.150.000 warga DIY, 5.000 yang berbeda agama dalam 1 tahun, bukan angka yang kecil. Tetapi lebih perlu kita perhatikan yang paling tinggi angka migrasi ini adalah di kota Surakarta.
sekarang umat Islam tinggal 76%. Ya. Malah kalah dengan Salatiga yang perlu dikenal sebagai basis ya gerakan salib putih. Sekarang di sana 78% Muslim, ini masih lebih tinggi dari kota Surakarta. Sementara kegiatan internal umat ini mengalami satu fenomena sosial yang perlu kita cermati. Ya. Selamat datang Kiai Khalil Ridwan, Ustaz pimpinan pusat dari Polda. Jadi kalau kita melihat satu hal yang menarik adalah apa yang menjadi fenomena sosial keagamaan di masyarakat kita, yaitu adanya fenomena integrasi sekaligus fragmentasi. Ini disebut sebagai gejala fragmigrasi. Jadi fragmigrasi itu adalah sisi lain terjadi sebuah proses integrasi di dalam gerakan keagamaan. Artinya jamaah-jamaah yang tadinya bersifat lokal terintegrasi pada gerakan yang bersifat internasional, tetapi secara internal di dalam organisasi-organisasi lokal terjadi fragmentasi. Jadi ini gejala keagamaan yang muncul pasca teknologi informasi, di fragmentasi. Jadi fragmentasi terjadi. Misalnya di mesin-mesin yang dulu hanya berbasis satu paham agama tertentu, dan kita bisa lihat sekarang sholatnya satu shop itu bisa 28 macam. Terjadi fragmentasi. Jadi ini kalau tidak siap itu sering jadi masalah. Ya, ini berbeda, tinggalnya berbeda, ini bisa jadi masalah fragmentasi. Yang kedua, terjadi integrasi. Misalnya Darul Islam yang tadinya hanya Indonesia menjadi jamaah Islamiyah yang wilayahnya jadi lebih internasional, namanya integrasi. Jadi sisi lain ada fragmentasi ke dalam, sisi lain ada integrasi. Ya. Tetapi fenomena yang paling harus kita syukuri, menurut data per 29 Juli 2009 itu jumlah pemeluk Islam di seluruh muka bumi sekarang mencapai 22%. Jadi kalau di muka bumi ada 5 orang, salah satu di antaranya masih Muslim. Jadi kita sudah cukup besar. Kristenity atau Kristen dengan 172 sektornya itu jumlahnya mencapai 33%, tapi Islam ini kan sektornya sedikit sekali. Ya. Kemudian yang menarik justru 16% ranking ketiga itu adalah orang yang tidak beragama. Ini jumlahnya 16% dari total penduduk bumi. Yang sekarang ini jumlahnya 6,8 miliar. Diperkirakan pada tahun 2030 penduduk bumi akan mencapai 8,6 miliar dan agama Islamnya akan menjadi mayoritas, perkirakan akan mencapai 32%, karena dilihat tren bahwa umat Islam ini secara jumlah merupakan umat yang paling cepat pertumbuhannya di antara agama-agama yang lain di dunia. Jadi 2030 itu umat Islam akan jadi mayoritas di muka bumi. Bahkan tahun 2050 umat Islam ini akan lebih dari 30% dari total penduduk bumi. Dan satu hal bahwa